Oke, Bismillah. Apa suara kakak terdengar jelas ya? Sudah, insya Allah terdengar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya syukur ya Bu Arwilan atas kesempatannya nih, dan ada Ustaz Alimin juga ya selaku kepala. Sama-sama. Ali atas kesempatannya bisa sharing-sharing nih sama ayah bunda dari Bukit Quran ya Bun tadi. Bukit Quran Nusantara. Bukit Quran Nusantara, Masya Allah banget. Masya Allah sekali, Atifah seneng banget nih hari ini nih melihat wajah-wajah berseri ayah bunda ya, dan juga para asatidz-asatidz nih yang hari ini hadir di sini. Kenapa sih? Karena nih kalau teman-teman Atifah di rumah ayah bunda tahu nih, oh orang tuanya lagi pengen belajar gimana sih caranya menjadi sahabat yang baik buat remaja gitu ya. Karena pada belajar di sini nih bareng-bareng gitu, Masya Allah pasti senang banget. Oh, jadi teman-teman Atifah nih pada berpikir gitu kan, oh artinya ayah itu mau loh belajar gimana caranya biar bisa deket nih sama aku, sama kakak, sama adik gitu kan. Oh bunda tuh mau belajar gimana caranya mengerti kakak, mengerti adik. Jadi sebenarnya ayah sama bunda itu peduli banget dan mau belajar lebih banyak lagi gitu. Nah, terus muncullah, iya kak, soalnya kok kayaknya nih para remaja ini nggak pengen gitu ya kita orang tuanya tuh jadi sahabat bestinya dia gitu, karena dia udah punya geng sahabatnya sendiri ya Bu Arwilan ya, udah punya geng sama si siapa gitu kan, punya kelompok-kelompok sendiri yang biasanya jadi circle buat curhat, buat cerita-cerita gitu. Nah, tapi mungkin ayah bunda ini pengen jadi sahabat buat anak-anak kan. Nah, sebenarnya bisa jadi nih teman-teman Atifah nih punya pikiran yang sama gitu. Pengen juga sahabatan sama papa, sama mama. Tapi kok papa sibuk doang nih sama kantornya nih. Kalau pulang kok kayaknya langsung mandi, langsung beres-beres gitu ya. Kok nggak nyapa aku dulu sih. Giliran aku mau masuk universitas nih, biasanya nih. Masalahnya teman-temannya Atifah tuh ya, biasanya kalau di hari-hari biasa kok kayak nggak peduli. Giliran pilihan mau masuk univ nih itu dipaksa gitu ya, sedangkan papa sama mama nggak tahu apa-apa soal minat aku, taunya cuma berdasar referensi mungkin di zaman dulu ya, kalau orang tua mungkin pengennya anak-anaknya jadi guru, tapi mungkin sekarang ada tren baru loh yang sebenarnya itu juga baik, cuma mungkin orang tua kadang-kadang belum dapat aja referensinya kayak gitu. Nah, Oke. Tadi udah banyak banget ya dijelasin juga sama Bunda Hasni gitu, yang menurut Atifah semua itu relate banget sama kehidupan sekarang, dan tadi juga sempat di-mention tapi mungkin gak terlalu dalam tentang orang tua yang otoritatif ya. Tadi memang yang diinginkan oleh anak-anak tuh ayah bunda, termasuk oleh Atifah sendiri gitu ya. Dan kita juga ngerti bahwa hidup itu ya, kita di dunia ini adalah resonansi. Jadi ketika ayah bunda memilih nih, gimana sih cara saya gitu ya, gimana sih cara ayah bunda untuk mendidik anak, itu sebenarnya ayah bunda ini juga sedang memilih gitu, gimana sih caranya anak-anak nanti itu akan hadir di masa depan gitu, merespon dan memandang orang tua gitu. Jadi misalnya nih, ketika misalnya kita memperlakukan anak dengan baik, itulah sebenarnya cerminan besok anak kita tuh akan berperilaku seperti apa ke kita. Ketika kita mau bersahabat dengan mereka, insya Allah mereka juga mau gitu. Kayak gitu. Nah, oke. Lalu pertanyaan utamanya nih ya, gimana sih Kak caranya jadi orang tua bersahabat buat remaja gitu kan? Kalau tadi kan dari sisi orang tua ya, tapi pertanyaannya, jangan-jangan kakak nggak merasakan hal yang sama nih. Jadi menurut kakak gimana sih gitu kan? Karena takutnya orang tua mikirnya, saya sudah bersahabat kok, saya sudah mengusahakan yang terbaik, ternyata anaknya tidak menganggap begitu, karena ternyata ada perspektif yang berbeda. Oke, kalau gitu kita mulai telusuri aja nih ya. Ada beberapa poin nih, versi kakak nih, versi Kak Atifah, yang menurut kakak tuh wajib banget ya, istilahnya untuk gimana caranya biar bisa menjadi bersahabat gitu. Nah, yang pertama adalah kasih sayang atau afeksi ya ayah bunda, yaitu anak itu perlu loh
diliatin bahwa kita tuh sebagai orang tuanya tuh sayang gitu. Kita tuh sayang banget, kita tuh pengen ngerti dan peduli. Tapi bukan cuma sekedar ngasih materi ya. Kadang-kadang tuh ada orang tua yang merasa bahwa yang penting kebutuhan anak saya tercukupi, dia bisa menjalani hidup dengan baik, udah gitu. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan ini adalah rasa kasih secara langsung juga, secara verbal, secara face to face gitu ya. Jadi ungkapkanlah gitu. Gak apa-apa kalau misalnya kadang-kadang masih canggung ya, aduh tapi kok kayaknya mengungkapkan rasa cinta ke anak tuh kok kayaknya kadang-kadang gengsi ya kak. Gak apa-apa, pelan-pelan aja gitu ya. Tapi itu tetap harus diungkapkan. Contohnya kayak, kakak udah pulang, gimana kak di rumah? Ya ampun, bunda tadi udah masakin makanan kesukaan kakak loh, karena tadi bunda kangen banget nih sama kakak, pengen peluk kakak gitu. Ekspresikan aja gitu. Kalau belum bisa yang terlalu, mungkin kadang-kadang masih ada gengsi ya, simple aja. Kakak udah pulang nih, bunda kangen sekali sama kakak, yuk kita makan. Yang simple aja gitu. Oke. Yang kedua, apresiasi. Nah, seperti yang tadi bunda juga udah bilang ya, generasi sekarang ini kayaknya butuh banget apresiasi ya. Entah sekecil apapun, mungkin nggak selalu, tapi apresiasi ini penting banget gitu. Teman-teman Atifah itu paling banyak dan paling sering ngeluhin gitu ya tentang apresiasi. Karena mungkin kalau di rumah Atifah tidak kurang apresiasi ya, cuma kalau dari curhat-curhatan teman-teman Atifah gitu, mereka memang sangat butuh apresiasi gitu. Sesimpel habis nyuci baju gitu ya, teman Atifah tuh pernah ngeluh gini, ya ampun aku tuh ya Tif, di rumah aku tuh rebahan terus aku dimarahin, kerja aku dimarahin, terus aku udah nyuci baju, udah jemur, udah nyetrika, terus aku masih dibilang aku nggak ngapa-ngapain gitu ya. Padahal mungkin sebenarnya orang tua nih tahu, anaknya nih udah kok dia udah kerja hari ini, udah jagain adiknya. Cuma mungkin kadang-kadang untuk mengapresiasi ini masih agak sulit ya bunda, karena mungkin kita merasa bahwa ya itu emang tugasnya dia gitu, dan kita kadang-kadang tidak memperhatikan hal-hal kecil seperti ini. Padahal itu untuk generasi Atifah itu penting sekali, karena itu jadi reinforcement atau penguatan buat kita bahwa ternyata orang tua tuh suka loh kalau aku kerja kayak gini, orang tua tuh suka kalau aku membantu, kalau aku bantuin jagain adik, dan itu akan jadi motivasi dia untuk mengulang hal yang sama gitu, mengulang membantu, mengulang intinya bekerja di rumah dan sebagainya. Jadi apresiasi ini sangat penting ya. Mungkin kelihatannya tuh sepele ya, kayak alah anak-anak kan udah gede gitu kan, untuk apa sih apresiasi, mereka juga tahulah kalau itu tugasnya gitu. Nah justru bukankah yang sepele-sepele ini berarti besar gitu, dan malah enak nggak sih kalau sesuatu yang sepele nih, yang kita anggap sepele ternyata tuh bernilai besar gitu kan. Jadi kan nggak perlu effort yang besar ya untuk melakukannya, tapi ternyata dampaknya bisa besar gitu. Nah, maka dari itu jadikan apresiasi ini sebagai asupan gitu. Apresiasi anak untuk hal-hal sekecil apapun, jadi hal-hal yang rutin. Jadi nggak harus ketika dia masuk universitas baru kita apresiasi ya, wah kakak keren banget, selamat ya kak bisa masuk psikologi UGM gitu. Tapi dari hal kecil gitu. Misalnya biasanya kakak kayak tadi ya yang dicontohin bunda, misalnya biasanya kalau kakak bangunnya telat gitu. Nah, sesekali ketika kakak bangunnya tepat waktu itu diapresiasi, wah kakak keren bisa bangun tepat waktu, besok diulangi lagi ya kak. Nah, jadi itu jadi kayak satu motivasi gitu ayah bunda buat kita bisa mengulangi hal yang sama kayak gitu. Oke. Nah selanjutnya ini mungkin ada cerita yang lebih menggambarkan ya, teman Atifah juga nih yang tadi katanya dibilang rebahan terus gitu ya, giliran kerja nggak dianggap gitu kan. Nah sebenarnya pas teman Atifah ini cerita gitu ya, dia kan tanya gitu, kenapa sih ya Tif, aku tuh selalu salah gitu, aku ngapa-ngapain salah, aku nggak ngapa-ngapain aku salah gitu kan, aku ngapa-ngapain aku salah, udahlah aku mending keluar dari rumah aja lah daripada di rumah aku salah terus. Tapi nanti ketika dia keluar rumah dia salah juga gitu ya ayah bunda, kamu ini main keluar terus gitu kan, salah lagi, serba salah gitu. Nah walaupun dalam hati Atifah tuh ada pengen gitu ya ngomong ke teman Tifah ini bahwa ya kamu nggak bisa dong menuntut orang tuamu harus seperti yang kamu mau gitu kan, karena mungkin orang tua ini hidup di zaman yang berbeda, di periode yang berbeda, sumber dayanya juga nggak sebesar yang teman Atifah kira gitu kan. Mungkin dulu orang tuanya lebih challenging lagi ya untuk si
orang tuanya dia ini gitu. Tapi saya yakin bahwa air mata itu, dia curhat ke Atifa itu adalah kumpulan air mata setiap hari. Jadi dia bukan cuma sekedar satu kali ya nggak diapresiasi, tapi setiap hari nggak pernah diapresiasi gitu ya. Jadi saya mau ngomong kalau dia harus ibaratnya ngerti orang tuanya, saya tahan dulu nih, karena di satu sisi dia juga mungkin banyak sakit hati dalam dirinya gitu. Jadi saya nggak bisa nyalahin dia juga gitu. Nah, iya sepele gitu kan. Tapi setiap hari dia tumpuk perasaan itu, perasaan yang nggak pernah dihargain, nggak pernah diapresiasi, salah terus. Jadi lama-lama kan jadi besar gitu kan. Nah, jadi ayah bunda nih jangan sepelein hal-hal sepele seperti apresiasi ini, karena apresiasi yang dilakukan setiap hari, hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari itu juga akan menumpuk di hati gitu ya. Seperti halnya tidak diapresiasi, lama-lama menjadi mungkin kebencian ya kepada orang tua. Begitu pula dengan hal-hal kecil seperti apresiasi, lama-lama menjadi rasa cinta yang dibanggakan oleh anak ini. Mungkin kalau ada temennya, dia lihat temennya kan, ih kok temanku kayak gitu ya, beruntungnya aku ya. Walaupun mungkin ada hal-hal event-event besar yang dia challenging buat dia, misalnya tidak diterima di univ yang dia inginkan, tapi dia setiap hari diapresiasi oleh orang tuanya gitu kan. Itu pasti akan jadi kebanggaan tersendiri. Oh, aku punya orang tua yang setiap hari tuh mengapresiasi aku, mendukung aku. Nggak masalah kalau aku sesekali gagal, karena itu juga akan jadi pelajaran gitu kan. Itu akan jadi sesuatu yang benar-benar membekas di hati teman-teman Atifa kayak gitu. Nah, karena tadi ada positif dan negatif nih, ayah bunda mau memupuk perasaan negatif kah atau positif nih? Nah, itu pilihan ya, dan Atifa yakin ayah bunda hadir di sini nih, kita sama-sama belajar bareng di sini, itu untuk saling belajar satu sama lain. Nah, jadi nih ayah bunda yang hadir nih di ruangan Zoom ini maupun di YouTube ya, ini insya Allah selangkah lebih maju, karena kita mau nih mulai untuk belajar, mulai untuk mengumpulkan sumber daya baru ya. Oke. Yang ketiga, tadi udah ada 2 ya. Yang ketiga adalah rasa percaya. Ini penting banget, karena anak-anak itu perlu dipercaya ya. Ketika orang tua percaya, dengan tetap menjaga ya. Jadi intinya nggak serta-merta langsung dilepaskan gitu ya, tapi tetap ada hal-hal yang diperhatikan. Nah, insya Allah itu malah akan jadi bensin. Suaranya nggak kedengar, Kakak. Maaf, tadi ke-mute ya Ustazah. Oke. Nah, jadi ketika kita percaya, sudah terdengar ya? Ya, sudah terdengar. Nah, ketika kita percaya, itu tuh malah jadi bensin buat dia. Oke. Kalau boleh saya kasih contoh. Kakak itu ketika SMA, itu sebenarnya bukan anak berprestasi, bahkan pernah ada di bawah gitu ya. Bawah sekali. Tapi ayah bunda di rumah itu nggak pernah mempermasalahkan itu seakan hal yang paling penting di dunia. Nah, Tifa kira banyak ya anak-anak yang merasa tertekan. Ustazah, saya izin sebentar untuk minum ya, karena iya. Mohon maaf. Ya, silakan Kakak. Insya Allah ya, baru 2 poin aja sepertinya sudah mewakili perasaan para remaja yang ada di sini ya. Ini relate banget Sesarilan dengan anak-anak kita ya. Betul sekali. Makasih Kak Atifa. Lanjut. Lanjut Kak. Oke, terima kasih. Maaf nih karena agak kurang fit juga, radang, jadi mohon maaf ya Ustazah kalau ada interupsi sedikit. Oke. Tadi ya ketika kakak SMA nih, bukan anak berprestasi gitu ya, mungkin banyak teman-teman Atifa gitu yang permasalahan tentang akademik ini dipermasalahkan banget sama orang tuanya, seakan-akan hal paling penting di dunia.
gitu. Nah, ketika itu ada pemeringkatan siswa tuh untuk input data siswa yang masuk jalur undangan ya. Mungkin ayah bunda tahu yang SNMPTN, ketika itu nggak usah pakai tes itu ya. Nah, itu Atifah itu nangis ayah bunda karena ngelihat ranking gitu kan, benar-benar yang di bawah gitu. Ya mungkin nggak paling bawah, tapi itu benar-benar bikin shock karena sebelumnya kakak Atifah tuh nggak pernah dapet yang seperti itu gitu. Bahkan saya pun pernah merasa nggak percaya sama bunda gitu. Aduh, mau cerita ini kira-kira bunda terima nggak ya? Karena belum pernah kejadian nih sampai nilainya tuh anjlok ini gitu. Jadi saya takut nih mau cerita nggak ya ke bunda. Akhirnya saya nangis ke teman saya, ke teman kakak. Saya cerita semuanya, udah nggak bisa ngomong karena saking nangisnya gitu kan. Kan kalau orang nangis tapi kayak terlalu gitu kan biasanya sampai nggak bisa ngomong gitu ya. Nah, akhirnya saya chat gitu kan. Saya bilang, aduh, mending aku ngasih tahu nggak ya ke bunda gitu. Dia bilang, kasih tahu lah, bunda kamu pasti ngerti gitu kan. Jadi malah teman saya yang yakin sama bunda saya gitu ya. Saya sendiri malah ragu gitu, duh, bunda bisa nerima nggak ya? Karena kebetulan mungkin teman-teman kan juga beberapa kali main ke sini dan bunda juga menghargai gitu loh. Jadi kalau kakak ada tamu, bunda tuh menyambut juga gitu. Jadi tersampaikan juga ya bahwa Bunda Tifa tuh orang yang seperti apa ke teman-teman Tifa, sampai bahkan teman Tifa juga ada yang lebih percaya gitu daripada Tifa sendiri pas masalah ini gitu. Akhirnya karena udah tanya-tanya nih ke temen, gimana nih enaknya, kasih tau lah gitu. Oke, akhirnya Tifa kasih tahu tuh ke bunda doang, tapi ke ayah belum ya. Terus Tifa telepon, pas itu bunda posisinya ada di Jakarta karena kuliah ya, belum daring pas itu. Tifa bilang gini, Bun, maaf ya, aku gak becus jadi anak. Wah, itu kebayang ya gimana perasaannya bunda gitu, menduga-duga, waduh kenapa nih gitu kan. Nah, itu yang pertama kali keluar dari mulut Tifa gitu, karena rasanya kayak, aduh ini gak becus banget nih, udah dikasih kepercayaan, udah dikasih kasih sayang dan sebagainya, kok masih gak bisa ya dapat prestasi. Bahkan bukan gak dapat prestasi, tapi benar-benar nilai yang gak diharapkan gitu. Nah, terus saya cerita bahwa Tifa nih ranking sekian. Tifa tanya, bunda marah gak sih sama aku? Tahu jawaban bunda saya apa? Oh enggak, bunda seneng kok. Bunda seneng kakak sedih. Berarti kakak tuh merasa bahwa gak baik-baik aja dengan nilai yang jelek itu. Justru bunda sedih kalau kakak gak merasa sedih dan gak merasa gimana-gimana dengan nilai yang seperti itu. Wah, saya kaget bun, jujur, karena kayak, ini serius nih bunda ngomong kayak gini, ini gak sesuai ekspektasi sih. Ini terlalu, wah itu ketika saat itu ya saya merasa bener-bener yang disayang gitu. Dan pada saat itu saya menyimpulkan bahwa ternyata selama ini saya tuh belum mengenal banget bunda saya, bahwa ternyata bunda saya bisa legowo, bahkan ketika saat-saat seperti itu bahkan tetap mendukung saya dengan kata-kata yang super sekali gitu. Sebijak itu ternyata. Nah, dari situ tumbuh rasa percaya saya pada orang tua saya. Artinya ketika ayah memilih untuk percaya, anak juga mudah percaya sama ayah bunda. Ayah bunda memilih untuk percaya, anak juga mudah percaya, oh ternyata aku tuh dipercaya gitu loh. Jadi saling percaya. Nah, coba kalau nggak ada rasa percaya ya, anak nggak bakal berani cerita nih. Karena udah tahu, ini pasti nanti aku bakalan dimarah-marahin, aku bakalan, wah mending gak usah cerita deh. Karena nggak ada rasa percaya bahwa akan diterima gitu. Padahal dia sedih loh. Padahal ketika anak nggak dapat nilai bagus, dia tuh sedih gitu. Tapi ayah bunda nih misalnya dapat laporan nilai anak dari gurunya gitu kan. Kan biasanya ada ya rapat yang langsung disampaikan ke orang tua, nggak ke anak dulu. Nah, sampai di rumah nih langsung marah-marah gitu ya, nggak bertanya perasaan anak gitu, tapi langsung, apa ini? Kamu nggak sedih nih dapat nilai kayak gini gitu kan? Langsung dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan gitu, pertanyaan yang mendikte, bukan pertanyaan yang curious gitu, yang ingin tahu. Coba kalau ditanyanya kayak gini ayah bunda, sampai rumah nih, Ade, assalamualaikum. Ini tadi bunda dapat ini nih dari pak guru, dari ibu guru, dari ustazah. Oh iya bun. Nah mulai kan kelihatan, oh nadanya seperti apa dia membalas gitu kan. Terus kita tanya, Ade gimana perasaannya? Dia cerita, karena kita tanya tuh, kita nggak mendikte. Oh iya bun, Ade sedih banget.
aduh itu sebenarnya sedih banget, tapi takut bilang ke bunda, takut bunda sedih. Ternyata dia tuh peduli dengan perasaan kita loh ayah bunda. Dia nggak ngasih tahu kita karena dia takut kita sedih. Itu kan suatu kepedulian ya. Artinya dia nggak pengen kita kecewa, tapi dia juga bingung nih gimana cara ceritanya gitu. Nah, tapi kita terlanjur marah nih kalau yang kasus tadi ya. Kita terlanjur marah-marah, kita nggak tanya perasaan dia jadi nggak percaya dan nggak mau mengungkapkan perasaannya. Jadi terkadang tuh kalau ayah bunda bingung nih, loh kok anak saya ini tertutup ya, nggak suka cerita ya. Nah mungkin bukan nggak suka ya ayah bunda, tapi tidak diberi kesempatan. Beda ya, nggak suka dengan tidak diberi kesempatan gitu. Ada ayah bunda yang hanya mendengar cerita yang dia ingin. Jadi nggak ingin mendengarkan seluruh cerita, tapi cuma minta diceritain ini, iya atau enggak, jadi jawabannya hitam putih gitu. Nah giliran anak punya cerita yang dia ingin, kita nggak mau mendengarkan karena kita merasa buang-buang waktu misalnya. Mungkin ada beberapa yang seperti itu. Nah tapi dengarkanlah semuanya gitu, jangan hanya yang kita ingin, jangan hanya yang orang tua ingin gitu. Nah oke, lanjut nih cerita yang tadi ya, mungkin karena ranking Atifah di bawah ya tadi, nggak bisa kan masuk jalur undangan gitu, harus tes UTBK, SBMPTN ya. Apa hasilnya dari dapat nilai yang anjlok tadi ya, anjlok banget gitu. Hasilnya adalah Tifa belajar akhirnya. Tapi memang ada keraguan. Aduh, kira-kira aku bisa nggak ya masuk psikologi UGM? Kayaknya orang-orang juga pada nggak percaya deh. Kalau misalnya nanti masuk UGM, pasti orang-orang pada bertanya-tanya, loh kok bisa gitu kan. Saya tanya sama bunda, dan bunda saya bilang simpel, Bun, kira-kira aku bisa nggak ya masuk psikologi UGM, SBM-nya? Bunda percaya? Udah, cuma 2 kata itu. Bunda percaya. Nggak ada kata-kata lain. Bunda percaya kok, soalnya kamu gini-gini. Soalnya kamu gini-gini. Nggak ada, cuma 2 kata aja. Bunda percaya. Udah. Dan dengan 2 kata itu, cukup energi saya untuk percaya juga sama diri saya sendiri gitu. Sedahsyat itu. Kenapa bisa cuma bilang bunda percaya bisa gitu? Karena bunda tuh menumpuk rasa percaya dalam hati Tifa, dan memang nggak cuma pada saat itu, tapi dari kecil hingga sekarang gitu ya. Jadi ketika cuma bilang, mungkin bagi orang lain terkesan, lah cuma 2 doang, bunda percaya. Ya saya juga bisa sih bilang kayak gitu, tapi beda perasaannya ketika memang rasa percaya itu memang sudah dipupuk dari lama gitu ya. Dan hasilnya alhamdulillah, Tifa bisa diterima lewat jalur UTBK ya, SBMPTN di psikologi UGM. Dan saat itu Tifa nangis karena pas itu Tifa nggak berani buka pengumuman ya. Yang buka pengumuman tuh ayah malah ya. Ayah yang semangat gitu ya, ayo buka pengumuman gitu. Akhirnya kartu UTBK-nya Tifa dicari gitu ya. Mana kak kartu UTBK-mu sini? Kan bisa ya, pakai, maksudnya nggak harus pakai password. Akhirnya dibuka tuh. Saya bilang, nanti aja lah, jangan sekarang. Tepat waktu banget pokoknya si ayah nih mau tahu hasilnya gitu kan. Dan pas banget, sebelumnya kan pengumuman itu seharusnya tanggal 23 Agustus, tepat sama ulang tahunnya ayah. Nah, jauh hari sebelum itu ditanya, Kak, kapan kamu pengumuman gitu kan? Tanggal 23, wah ayah ulang tahun dong, sekalian dapat hadiah dong gitu kan. Langsung bilang kayak gitu. Saya kan nggak tahu ya, masih ragu ya, aduh keterima nggak ya. Saya langsung kayak, aduh, langsung ciut tuh, gimana ya kalau nggak keterima, aduh nggak jadi ngasih hadiah dong buat ayah. Langsung kayak kepikiran, duh kenapa ayah ngomong kayak gitu sih, ntar kan kalau nggak keterima jadi nggak dapet hadiah, jadi merasa bersalah banget. Terus akhirnya sekitar tanggal 10 Agustus kalau nggak salah ada pengumuman bahwa dimajukan nih buat pengumumannya. Saya langsung kepikiran, ini gimana kalau nggak keterima gitu kan. Dan akhirnya ayah saya minta data-data untuk lihat, masukin data buat lihat nilai UTBK, dan ayah saya langsung, kakak, alhamdulillah gitu kan. Langsung saya kan nggak mau denger ya, saya tutup wajah, tutup kepala gitu, pokoknya nggak mau denger, takut banget gitu kan. Ternyata keterima. Terus saya langsung nangis karena
ini serius gitu kan, karena saya sebenarnya ada bagian diri saya yang percaya, kayaknya aku pasti bisa masuk kok, tapi sekaligus emang bisa masuk ya gitu loh. Jadi ada sedikit yang bikin kakak tuh bisa nggak ya gitu. Dan ternyata jadi kakak milih psikologi UGM ini bukan karena nilai kakak bagus terus kakak merasa bisa ngerjain, tapi karena kakak nggak mau melewatkan kesempatan untuk tahu kira-kira aku tuh bisa nggak sih masuk sini. Aku nggak mau lah kehilangan kesempatan untuk memilih gitu. Kalau misalnya nanti nggak diterima tidak apa-apa, tapi aku sudah mencoba kayak gitu. Dan dari situ pas karena ayah tuh kelihatan bahagia banget gitu ya, baru kakak ceritain yang tadi yang kakak ceritain ke bunda bahwa kakak nangis gini-gini, dan itu ayah nggak tahu sampai diterima karena belum berani ya kalau cerita ke ayah, masih agak gengsi gitu, tapi akhirnya cerita juga. Nah oke, jadi semoga itu cerita yang tadi bisa sedikit memberikan referensi ya gimana cara kita menghadapi ketika mungkin teman-teman Atifah di rumah tuh sedih, jatuh gitu ya, merasa nggak berharga karena nggak bisa menuruti ekspektasi orang tua. Bahkan orang tua Atifah tuh nggak pernah yang berekspektasi, tapi ada bagian dari diri kita gitu ya, diri remaja yang sebenarnya kita tuh pengen memberikan sesuatu ke ayah bunda di rumah kayak gitu. Oke, selanjutnya poin keempat nih, yaitu komunikasi gitu ya. Ketiga poin tadi nih, apa aja ya tadi? Afeksi ya yang pertama, kemudian apresiasi dan rasa percaya. Itu kalau nggak dikomunikasikan itu useless ya, nggak berguna gitu, kurang efektif. Harus dikomunikasikan dengan baik. Jadi anak tuh nggak merasa hidupnya itu milik orang tuanya gitu. Padahal kan hidup adalah milik masing-masing ya ayah bunda. Coba kalau kasus tadi dikomunikasikan gitu, anak pengen jadi desainer misalnya, orang tua nggak mau nih karena prospek kerjanya sedikit katanya. Komunikasikan, beri alasan kenapa ayah bunda ini nggak setuju dengan cita-cita dia. Misalnya, jadi desainer itu nggak strategis. Kamu nanti nggak bisa gini. Kamu jadi guru aja terus jadi PNS dan sebagainya gitu ya. Duduk, selesaikan, beri alasan gitu. Kenapa ayah bunda nggak setuju gitu. Jangan diem pokoknya gitu ya. Nah, tapi setelah ada kesempatan ayah bunda untuk memberitahu nih, beri juga anak-anak ini kesempatan untuk menyampaikan perspektif dia gitu. Karena bisa saja prospek kecil itu hanya prasangka ayah bunda loh terhadap cita-cita anak gitu. Ternyata si anak ini nih, teman-teman Tifa yang mungkin di rumah pengen jadi desainer tapi mungkin belum direstui gitu ya, ternyata dia udah explore kemana-mana. Mungkin juga udah dapat uang jajan dari sana ya, karena teman-teman Atifah, kebetulan Atifah dulu pas SMA itu ada organisasi Saba Exploit, di mana organisasinya di bidang media, jadi kayak ngurusin desain, terus ada juga sinematografi, fotografi. Nah ternyata mereka saat SMA aja mereka udah dapat uang dari dapat orderan, fotoin aku dong, sesimpel itu, fotoin aku dong dibayar, bikinin video dong dibayar, bikinin desain dong dibayar. Itu sudah menjadi bisnis bagi mereka sejak, mungkin ada juga teman-teman yang sejak SMP udah dapat uang dari desain-desain itu, yang mungkin selama ini kita nggak nyangka kalau ternyata dia gambar-gambar doang, simple-simple, tapi ternyata orang suka, dibeli orang gitu. Kita nggak pernah, mungkin orang tua kadang-kadang tidak terbayang ke sana. Nah, maka kita beri kesempatan untuk anak-anak nih mempresentasikan apa sih yang dia tahu tentang yang dia pengen ini nih apa. Jadi sebenarnya tahu nggak sih? Nah, dari situ kita jadi bisa tahu nih, oh ternyata tuh ada yang kita nggak tahu, ada yang orang tua nggak tahu, karena mungkin berbeda berbeda konsentrasinya juga. Nah, karena yang terpenting apa sih sebenarnya? Karena menurut Tifa nih ya, kalau di kelompoknya Tifa nih, kelompok usia Tifa, ini memang isu yang hangat banget dan setiap tahun ada, di mana orang tua tidak merestui cita-cita anaknya ya, karena nggak ada komunikasi gitu. Dan ini hangat terus kalau misalnya ada di akun-akun SBMPTN Fest gitu ya, akun-akun buat kuliah. Biasanya ini sering banget kalau orang ayah bunda main IG, kalau lihat akun-akun kuliah gitu ya, banyak banget keresahan anak-anak, mungkin bisa dilihat-lihat tuh. Ternyata anak-anak nih sedih, sebel gitu ya kalau nggak boleh sesuai yang dia inginkan, tapi nggak pernah ada pertanyaan, kenapa sih kamu pengen jurusan itu? Kenapa sih kamu pengen kuliah di situ? Karena kita merasa kita yang paling benar gitu ya. Padahal sebenarnya yang terpenting, pekerjaan kita ini harus diridhoi Allah kan ya. Coba contohnya aja, misalnya nih, ada beberapa kasus mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu ketika pada saat itu kalau nggak salah demo KUHP ya,
ketika itu mahasiswa pada turun ke jalan gitu ya, kan ada polisi-polisi nih yang nembak-nembakin orang atau dia mukul-mukulin orang yang nggak salah sama sekali. Prospek kerjanya bagus, mungkin gajinya bagus gitu kan, dilirik. Tapi gimana sih sisinya di mata Allah gitu kan? Siapa tahu, karena kita nggak ada yang tahu nih, desainer, memang jalan yang anak ayah bunda ditakdirkan oleh Allah untuk mengabdi di sana gitu. Polisi itu bagus, desainer itu bagus, dokter itu bagus, tapi mana sih peran yang paling tepat? Nah itu kita serahin aja sama Allah, karena orang yang tepat insya Allah ditempatkan di tempat yang tepat ya. Jadi nggak selalu semua orang tuh harus jadi dokter, semua orang harus jadi guru gitu ya. Yang penting ketika anak-anak di sana, anak-anak ada di sana, mengabdi di sana, itu bisa jadi jalan buat mengabdi sama Allah. Jangan sampai jalan jadi kufur ya. Kita kadang-kadang suka, yang penting kamu jadi dokter gitu kan. Ternyata dia di sana karena nggak suka gitu ya, dia jadi menyalahgunakan demi dikeluarkan kayak gitu kan, jadinya nggak berkah ya. Oke. Nah kalau udah begitu tuh, kalau udah saling komunikasi juga atas 3 aspek tadi, jadilah aman dan nyaman ya insya Allah, dan bersahabat. Karena sebenarnya yang paling harus memiliki itu semua itu adalah keluarga ya ayah bunda. Karena sekarang nih Hatifah sering lihat, bahkan sejak SMA gitu ya, teman itu adalah keluarga gitu ya. Kadang-kadang sekarang organisasi itu suka melabeli, kita bukan organisasi, kita keluarga, jadi santai aja gitu ya. Sering sekali kayak gitu. Bahkan di kampus juga, kita keluarga, pokoknya kita keluarga jadi santai aja. Nah, tapi pernah terpikir nggak sih, kenapa nih keluarga gitu ya, keluarga secara harfiah gitu, terdiri dari ayah, ibu, dan anak, ini disebut keluarga. Padahal keluarga ada organisasi tadi, ada mungkin teman-teman yang dianggap keluarga, tapi kenapa sih nama keluarga ini tersemat di keluarga yang kita kenal sekarang secara harfiah gitu? Mungkin karena sebenarnya memang harus ada aspek-aspek afeksi, rasa percaya, apresiasi itu dalam keluarga yang paling penting, gitu kan? Jadi masalah antar organisasinya dia gimana, mungkin nggak seperti keluarga, masalah dia nanti ada di lingkungan-lingkungan seperti apa, yang penting keluarganya ini punya 3 tadi. Dan komunikasi juga pastinya. Karena keluarga adalah tempat bernaung yang nyaman gitu ya harapannya, bukan tertekan, bukan malah tertekan ya. Jadi dia cari keluarga lain, keluarga di organisasi lain, keluarga di circle-circle lain. Jadi yang malah bikin kita mungkin kadang-kadang semakin khawatir ya, ternyata anak saya kok ikut geng motor, kenapa anak saya kok ikut geng-geng yang nggak jelas mungkin. Mungkin kalau di Bukit Quran mah nggak ada yang seperti itu ya, tapi mungkin di luar sana gitu. Amin, jadi ya Rabbal Alamin. Sebenarnya sih tidak ada ya Ustadz-ustadzanya kan sudah memberikan yang terbaik gitu, orang tuanya juga. Nah jadi jangan sampai dia cari keluarga lain gitu. Nggak apa-apa sih kalau cari keluarga lainnya itu karena dia sudah punya modal yang cukup sehingga dia ingin berbagi dengan circle-circle lain di luar sana. Tapi jangan sampai alasan dia mencari keluarga lain di luar keluarga ini adalah karena di rumah ini nggak ada keluarga yang punya 4 tadi. Afeksi, rasa percaya, kemudian tadi ada komunikasi juga, ya, dan apresiasi. Jangan sampai, karena dia nggak betah di rumah, jangan sampai. Pastikan dia itu mencari keluarga di luar sana, keluarga tanda petik ya, itu untuk berbagi sesuatu yang memang sudah dia dapatkan, hal-hal positif yang ada di rumah. Nah, dan perlu diingat ya, bahwa ini adalah investasi ayah bunda. Jadi nggak bisa ya, kita beli saham, sehari langsung besar gitu, nggak ada ya ceritanya untungnya langsung besar. Butuh bertahun-tahun, butuh kesabaran, nggak boleh emosi gitu ya. Kalau kita main saham tuh harus tenang, kalem gitu. Jadi sebenarnya menjadi sahabat untuk remaja itu adalah menjadi sahabat untuk anak. Bukan hanya ketika dia remaja ya, tapi sejak kecil. Karena ini adalah investasi jangka panjang gitu. Berarti ini telat ya Kak, kalau baru sekarang gitu. Ketika anak-anak udah beranjak remaja, udah beranjak dewasa, kita telat banget dong. Gak apa-apa ya Bunda. Insya Allah ketika ayah bunda menyadari nih saat ini bahwa memang harus belajar nih, kita harus cari sumber daya lain nih. Mungkin selama ini sumber dayanya belum cukup dan belum ada yang mengarahkan. Nah, sumber daya ayah bunda pun juga pasti terbatas. Tidak ada model, belum ada model yang lebih banyak gitu. Nah, alhamdulillah
sekarang nih kita bareng-bareng di sini untuk saling belajar tadi ya, karena Rasulullah juga bersabda bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya ya, tapi tetap tidak mengabaikan aspek-aspek yang fundamental gitu. Insya Allah nih kalau niat ayah bunda ingin bersahabat sama anak itu karena Allah gitu kan, walaupun ayah bunda merasa udah telat nggak apa-apa. Kalau diniatkan untuk menjaga amanah Allah, karena anak itu kan amanah Allah ya, bukan milik orang tua semata, itu akan dikembalikan ke Allah juga. Insya Allah yang bimbing itu Allah nanti, baik dari ayah bunda maupun dari teman-teman Tifa di rumah gitu. Jadi ini ayah bunda tadi afeksi, apresiasi, kepercayaan dan komunikasi, jadilah rumah ini jadi tempat aman, nyaman dan bersahabat, dan jangan lupa niatnya memang untuk menjaga amanah Allah. Mungkin sekian aja Bu Ranwilan, terima kasih.